Kala itu terjadi chaos di mana-mana. Terlihat banyak orang yang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kebakaran di mana-mana, udara yang beracun, menghabisi, mencederai. Semua bencana itu terjadi di perguruan Ajud Dragon yang membuat semua orang yang tadinya menonton dan yang mengikuti ujian murid baru menjadi panik seketika. Di saat itu juga terlihat ketua OSIS Dok Gojun pun ikut berusaha meredakan kepanikan yang terjadi. Ia tidak lagi meneruskan sparringnya melawan Wiji Cheon. Ternyata kejadian itu semua sengaja dibuat oleh para assassin, seperti kebakaran, udara yang beracun, dan yang lainnya, hanya untuk mengalihkan perhatian dan yang paling penting untuk menghalangi Namgong Jaiha. Semua itu hanya untuk tujuan utama mereka, yaitu menghabisi Pak Tua Gong Sonsu. Di situasi Pak Tua Gong Sonsu kala itu, terlihat banyak assassin telah menyerangnya dengan senjata rahasia yang seperti shuriken. Tatkala semua shuriken itu hampir menghujam Pak Tua Gong Sonsu, seketika dengan sangat cepat Won Kang datang. Lalu dengan tepat waktu ia menghalau semua senjata shuriken itu. "Tetaplah di belakangku," teriak Won Kang memperingati Pak Tua Gong Sonsu. Namun karena banyaknya serangan dari para assassin itu, Won Kang tidak bisa menghalau semuanya dan akhirnya ia terkena serangan itu di bagian lengan. Melihat itu, sontak Pak Tua Gong Sonsu pun kaget. Tak lama, tiba-tiba Shadow juga sudah berada tepat di belakang Pak Tua Gong Sonsu untuk melindunginya. "Shadow, apa yang terjadi?" tanya Pak Tua Gong Sonsu ke Shadow. "Maafkan saya bersedia menerima hukuman apapun setelah ini semua selesai," jawab Shadow ke Pak Tua Gong Sonsu. Sementara itu, di sisi Suryong, ia juga sedang menghabisi para assassin yang ada di sana. Begitu juga dengan Yenho. Tiba-tiba, terlihat sebuah serangan menghujam ke arah Pak Tua Gong Sonsu. Namun, dengan sigap, Won Kang berhasil menghalau serangan itu. Setelahnya, dengan sangat cepat, Shadow melesat. Dengan sorot mata yang dingin, Shadow telah menyabet assassin itu yang baru saja serangannya telah dihalau Won Kang. Melihat itu, Won Kang pun kaget, sembari ia juga terkena cipratan cairan merah di wajahnya. Tak lama kemudian, Wiji Cheon juga telah tiba di sisi Pak Tua Gong Sonsu sembari menghabisi para assassin yang ingin menyerang Pak Tua Gong Sonsu. "Kakek tidak apa-apa? Sebenarnya ada apa ini?" tanya Wiji Cheon ke Pak Tua Gong Sonsu. "Aku juga tidak tahu," sahut Pak Tua Gong Sonsu. "Oi, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pokoknya tahan serangan orang-orang ini," teriak Shadow memperingati rekan-rekannya. Won Kang terus berusaha menghabisi para assassin yang terus datang kepadanya. Tak lama, terlihat Won Kang seperti sudah kewalahan akibat banyaknya assassin yang berusaha menyerang ke arahnya untuk menghabisi Pak Tua Gong Sonsu. "Sialan," keluh kesal Won Kang karena situasi yang dihadapinya. "Kenapa sampai sejauh ini hanya untuk satu orang?" lanjut ucap Won Kang sembari terlihat serangan berikutnya telah datang kembali. Ternyata Wiji Cheon juga menyadari kondisi Won Kang yang sudah kelelahan. Dengan cepat, Wiji Cheon langsung menghalau serangan yang mengarah ke Won Kang. "Sun Bai, mundurlah," ucap Wiji Cheon ke Won Kang. Terlihat lagi Shadow terus-menerus menghabisi para assassin yang datang ke arahnya dengan sangat cepat. Begitu juga dengan Wiji Cheon, terlihat mereka belum ada yang merasa kelelahan. Melihat kemampuan Shadow dan Wiji Cheon yang seperti itu, sontak Won Kang pun merasa kesal terhadap dirinya sendiri. "Jangan merasa bersalah, Sun Bai. Kalau bukan berkat dirimu, aku sudah pasti berakhir karena serangan yang berkali-kali," ucap Pak Tua Gong Sonsu yang juga menyadari rasa frustasi dari sorot mata Won Kang akan kemampuannya. "Kakek," sahut Won Kang. "Makanlah ini. Sepertinya kau sudah terkena racun karena serangan yang tadi," ucap lagi Pak Tua Gong Sonsu sembari memberikan Won Kang sebuah eliksir.
Aku langsung mencabutnya, tapi aku sudah terkena racun, sahut Won Kang sembari juga meminum eliksir yang diberikan Pak Tua Gong Sonsu. Tiba-tiba Pak Tua Gong Sonsu berteriak ke seluruh para assassin yang ada di sana. Hari ini kalian semua yang datang ke sini hanya untuk menghabisiku. Tapi kalau aku selamat, kalian semua dan orang yang menyuruh kalian akan kupastikan seluruh keluarga kalian dimusnahkan, ucap Pak Tua Gong Sonsu dengan rasa kesal yang memuncak. Sial, meski begitu, aku tetaplah seorang Sun Bae. Pasti ada yang bisa kulakukan. Dalam gumaman Won Kang itu, ia juga mengingat perkataan Suryong sewaktu berlatih. Hal yang bisa kau lakukan lebih baik dari Wiji Cheon. Kalau disuruh menjelaskan dengan cara yang bisa dimengerti, otak karatanmu itu intuisi. Tidak, tapi lebih ke insting. Instingmu seperti insting hewan, Heian Won Kang, ucap Suryong menilai kemampuan Won Kang kala itu. Oke, tapi apa itu benar-benar kelebihanku? Lanjut pikir Won Kang ke dirinya sendiri. Seketika, Won Kang merasakan niat menghabisi yang pekat di sekitarnya. Terlihat sebuah langkah kaki yang mengendap-endap mendekati Pak Tua Gong Sonsu. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyerang ke arah Pak Tua Gong Sonsu kala dia masih meneriaki para assassin yang ada di sana. Seketika, Pak Tua Gong Sonsu pun terkejut melihat hal yang terjadi di depan matanya. Ternyata kala itu Won Kang telah mengorbankan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Pak Tua Gong Sonsu. Rupanya yang menyerang dengan teknik senyap itu adalah pemimpin assassin Black Forest. Bagaimana kau bisa melihat gerakanku? Ucap sang pemimpin assassin ke Won Kang. Entahlah bajigur, sahut Won Kang sembari menyeringai walaupun tubuhnya telah terkena hujaman oleh pemimpin assassin itu. Aku hanya tahu, lanjut ucap Won Kang. Yang tak lama tubuhnya pun ambruk. Rencana telah gagal karena sudah begini, pikir pemimpin assassin itu, yang kemudian ia mengambil posisi menyerang kembali untuk menyerang habis-habisan dengan segala kemampuannya untuk menghabisi Pak Tua Gong Sonsu. Kemudian dengan sangat cepat ia menyerang sekali lagi ke arah Pak Tua Gong Sonsu. Berhenti, ucap seseorang dengan sebuah tekanan energi yang sangat dahsyat ke pemimpin assassin. Tiba-tiba serangan assassin itu terhenti tepat di hadapan Pak Tua Gong Sonsu. Kuperintahkan kau untuk berhenti, lanjut ucap seseorang itu sembari muncul sebuah tekanan yang sangat luar biasa di sana. Seketika itu juga terlihat tubuh pemimpin assassin itu pun ambruk ke tanah karena tekanan dari energi suara yang diucapkan seseorang tadi. Ternyata yang ambruk bukan hanya sang pemimpin assassin Black Forest saja. Di sisi lain pertarungan Suryong dan Yen Ho, terlihat tubuh para assassin lainnya pun juga ikut ambruk ke tanah. Mereka kenapa? Ucap Yen Ho yang bingung akan kejadian itu. Aku ke tempat tetua, sepertinya sudah berakhir, sahut Suryong ke Yen Ho. Ternyata lagi, energi yang senyap tapi mengerikan itu adalah dari Namgong Jaiha, kesatria kuat dari 10 orang terkuat di Murim. Kurasa kita butuh penjelasan untuk situasi yang terjadi saat ini, ucap Namgong Jaiha sembari melayang di udara. Setelahnya, ia pun turun dan berjalan menghampiri Suryong dan Pak Tua Gong Sonsu. Terutama, kau baik Suryong, lanjut ucap Namgong Jaiha ke Suryong dengan sorot matanya yang tajam. Aku butuh banyak penjelasanmu, ucap lagi Namgong Jaiha ke Suryong. Setelahnya, Suryong hanya diam menanggapinya. Ia terlebih dahulu melihat kondisi Won Kang muridnya. Terlihat juga raut wajah Sadao juga agak cemas akan hal selanjutnya yang akan dia hadapi akan rencana yang ia sepakati dengan Suryong untuk melindungi Pak Tua Gong Sonsu. Begitu juga Yen Ho, ekspresinya juga ikut menegang melihat situasi saat ini.
Ya, mari kita dengar kenapa bisa jadi begini, sahut Kepsek Nogunsang yang juga telah datang menghampiri Suryong beserta wakilnya dan Nam Gongsu bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Shin telah berpindah di kantor kepala sekolah. Terlihat Suryong telah berada di tengah-tengah para petinggi perguruan Ajo Dragon untuk ditanyai. Orang-orang yang ada di sini tidak akan puas kalau penjelasanku setengah-setengah, pikir Suryong dalam benaknya menilai situasinya kala itu. Kau tidak percaya kami? Tanya Kepsek Nogunsang. Sudah kuduga, aku tidak bilang pun dia sudah tahu. Lanjut pikir Suryong menilai Kepsek Nogunsang. Sembari membungkuk memberi hormat, Suryong pun mulai menjelaskan. Mohon maaf, saya tidak tahu sejauh mana musuh telah menyusup. Saya hanya memberitahu orang-orang yang saya percayai, ucap Suryong. Apa karena itu kau merahasiakannya dari Perdana Menteri? Jangan bertele-tele dan beritahu sebenarnya. Alasan kenapa kau tidak mengatakan bahwa Perdana Menteri sedang diincar asasin, sahut Namgong Jaiha ke Suryong. Sebelum menjawab pertanyaan dari Namgong Jaiha, Suryong pun melihat ke arah Pak Tua Gongsunsu. Itu karena saya ingin menggunakan Perdana Menteri sebagai umpan agar para assassin itu menunjukkan diri, terang Suryong dengan tegas. Mendengar itu, sontak wakil Kepsek menjadi sangat marah karenanya. Kau sudah tidak waras ya? Teriak Wak Chialwo yang seketika itu juga terhenti. Karena tiba-tiba Pak Tua Gongsunsu ikut menjadi marah di sana. Aku sudah tidak tahan lagi. Apakah kita di sini untuk menginterogasi guru baik? Ucap keras Pak Tua Gongsunsu ke semua orang yang ada di sana.